Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Alfianus Ronggong dengan NIM 64200-656, kelas 646H25. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pendekatan metode kuantitatif dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linear berganda. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Ada beberapa dasar pengambilan uji validitas. Yang pertama itu membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Yang kedua itu melihat nilai signifikasi. Oke teman-teman, di sini yang pertama saya akan menjelaskan uji validitas. Di sini saya memiliki 30 responden dengan X1-nya itu kualitas pelayanan, X2-nya harga, yang ketiga yaitu kepuasan konsumen atau Y-nya kepuasan konsumen. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan uji validitas. Di sini saya ambil satu variabel dulu, saya blok semua data-datanya. Data-datanya saya blok, saya pastekan ke SPSS. Saya pastekan ke SPSS. Oke, setelah itu saya akan mengubah var 01, 02, 03 sampai ini yang terakhir Y. Cara mengubahnya itu ke data view. Kemudian ini semua di blok. Kemudian ke Ctrl F. Kemudian ini ketik var 001, nolnya 4 kali, 1. Kemudian di sini option up, sorry. Di sini maksudnya ke X1. Oke, karena nggak bisa di sini, sorry teman-teman, saya akan mengubahnya secara manual. Itu ya, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, dan di sini terakhir total. Oke, setelah itu kita kembali ke data view. Untuk uji validitas sendiri, kita masuk ke menu analyze, kemudian ke correlate, ke bivariate. Kemudian semua data ini kita pindahin ke sebelah kanan. Kemudian person to tell, oke. Oke, dan hasilnya seperti ini. Dan yang perlu kita lihat adalah di bagian total, yang di bagian sini. Jadi untuk dasar pengambilan untuk uji validitas ini, itu jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R table, maka data itu adalah valid. Begitupun sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R table, maka data itu tidak valid. Nah, untuk uji signifikasinya juga, ini menurut Sujarweni itu nilai signifikasinya itu harus lebih kecil dari 0,05. Oke, kita perlu melihat semua data-data ini. Sebelumnya kita buka dulu tabel R.
Oke. Di sini karena saya memiliki 30 responden, maka tabel R-nya kita lihat di yang ini tutel. Maka tabel R-nya yaitu 0,230. Yang ini. Yang ini 0,230. Karena 0,230. Kita masuk lagi ke SPSS yang tadi. Nah, kita lihat di sini untuk percent correlate-nya atau percent correlate ini yaitu R hitungnya. Sementara R table-nya tadi 0,230. Kita lihat jika R hitung lebih besar dari R table, maka data ini valid. Kita lihat di sini di nilainya 0,609 itu lebih besar dari 0,230. Kemudian 0,671 itu lebih besar dari 0,230. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian untuk dinilai signifikasinya yang ini yang tutel, yang N ini adalah jumlah responden. Kita lihat di nilai signifikasinya. Nilai signifikasinya jika kurang dari 0,05 maka valid. Kita lihat di sini yang pertama 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Yang kedua 0,00 juga lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga 0,00 juga lebih kecil dari 0,05. Yang keempat 0,01 itu lebih kecil dari 0,05. Begitupun seterusnya. Oke teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan uji reliabilitas. Uji reliabilitas sendiri yaitu uji untuk apakah sebuah data ini bisa diandalkan atau tidak. Yang pertama kita masuk ke SPS yang tadi, ke data view yang pertama, kita klik analyze, scale, reliability analyze. Kemudian yang jumlah respondennya kita pindahin ke kanan, pernyataan dari responden kita pindahin ke kanan, totalnya di sebelah kiri tetap, kemudian oke. Nah, untuk melihat hasil dari uji reliabilitas, yaitu kita melihat reliability statiknya. Di sini menurut Sujarweni, jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 maka dikatakan valid. Di sini kita lihat nilai Cronbach alpha-nya itu 0,718, berarti ini valid. Dan kita lihat dari case processing summary-nya valid. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Untuk uji normalitas sendiri yaitu dimana menguji data itu berdistribusi normal dari X1 dan X2 terhadap Y ataupun X1 sendiri terhadap Y dan X2 terhadap Y. Untuk uji normalitas ini yang perlu kita ambil yaitu untuk di yang bagian sini atau bagian total dari X1, dari X2 dan di Y. Kita blok semua, kita masukkan ke SPSS. Nah, setelah ini kita mengubah tadi X1, X2 dan Y dengan cara kita sini dan di label kita juga harus X1-nya itu kualitas pelayanan, X2-nya harga, dan Y-nya itu adalah kepuasan konsumen. Setelah itu kita masuk lagi ke data view. Untuk menguji normalitas, yang pertama kita masuk ke menu analyze. Kemudian kita ke non parametric test. Nah, dari sini kita langsung ke sampel KS. Dari data yang ini tadi kita pindahin sebelah kanan, kemudian oke.
Nah, kayak ini hasilnya. Nah, untuk uji normalitas sendiri, yaitu standarisasinya itu nilai signifikasinya itu dari X1, X2 atau Y, atau dari nilai dari kepuasan kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan konsumen itu, nilai signifikasinya itu harus lebih besar dari 0,05 agar data itu distribusinya normal. Kalau di bawah dari 0,05 berarti datanya itu tidak berdistribusi dengan normal. Dan kita lihat di sini di asim signifikasi atau di tutelnya itu yang pertama yaitu 0,08, yaitu dia lebih besar dari 0,05, maka untuk kualitas pelayanan dia berdistribusi normal. Kemudian di harga kita lihat yaitu yang ini 0,08 juga, berarti dia juga berdistribusi normal. Dan di kepuasan konsumen yaitu 0,06, dia juga lebih besar dari 0,05, maka dia juga berdistribusi normal. Oke teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan uji hetero. Di uji hetero ini sama dasar pengambilannya, dasar pengambilan keputusannya yaitu nilai signifikasi harus lebih besar dari 0,05 agar datanya valid. Sebaliknya, kalau nilai signifikasinya di bawah 0,05 maka datanya ini tidak valid. Oke, yang pertama kita masuk ke menu Analyze, kemudian ke regresi, kemudian ke linear regression, kemudian ke linear. Oke. Untuk kualitas pelayanan dan harga atau X1 dan X2 ini kita pindahin ke independen dan kepuasan konsumen ke dependen. Itu yang ini kita pindahin ke sini. Terus X1-nya kita pindahin ke sini, X2-nya juga pindahin ke sini. Oke. Kemudian save. Yang unstandardized ini kita checklist. Kemudian kita oke. Untuk hasilnya seperti ini. Dia muncul lagi di data ini. Kemudian kita ke menu transform, kemudian ke compute variable. Untuk di target variabelnya kita klik aja res 2. Kemudian untuk di numeric expressionnya kita klik ABS, kemudian underscore ABS underscore res buka kurung, kita yang understand residual ini kemudian tutup kurung. Kemudian oke, dia akan muncul di res 2 nya. Nah setelah ini kita masuk ke menu analyze, kemudian ke regresi, kemudian ke linear lagi, regresi, kemudian ke linear lagi. Nah untuk kepuasan konsumen ini, yang ini kita pindahin ke sebelah kiri, dan yang res 2 ini kita pindahin ke sebelah kanan.
Nah, jangan lupa tadi yang di save tadi, yang checklist unstandardized ini kita matiin, kemudian oke. Oke, hasilnya yang ini kita lihat di koefisiennya. Itu yang pertama itu 0,08, itu lebih besar dari 0,5, 0,38 lebih besar dari 0,05. Ini adalah nilai, kita lihat nilai signifikasinya ini. Itu lebih besar semua dari 0,05. Oke teman-teman, jadi yang berikutnya saya akan menjelaskan yaitu uji multikolinearitas. Untuk data-datanya kita biarkan yang tadi yang ada res 1, res 2. Kita masuk ke menu analyze, kemudian masuk ke regresi, kemudian ke linear. Nah, di sini yang ini kita kembaliin ke kiri. Kemudian untuk Y-nya kita masukin ke kanan. Untuk statistiknya kita tambahin di checklist collinearity diagnostic, kemudian kita oke. Oke, di sini sudah muncul koefisiennya. Dasar pengambilan uji kolinearitas yaitu kita melihat nilai toleransi. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitupun sebaliknya, jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kita melihat dari nilai toleransinya. Nilai toleransinya yaitu 0,879. Itu lebih besar dari 0,10. Maka dia tidak terjadi multikolinearitas. Begitupun di VIF-nya kita lihat nilainya yaitu 1,137. Itu lebih kecil dari 10. Maka dia juga tidak terjadi multikolinearitas.